Kayak begini lah.
Halo, selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Kabar sehat ya? Pagi, Pak. Alhamdulillah. Oke, semuanya tolong diperhatikan materi kita pagi ini kasih sinkron dan layarnya presentasi nanti akan ada sesi tanya jawab yang right hand sekarang ini. Minta tolong semuanya mikrofonnya dipadamkan dulu agar Bapak bisa memberikan penjelasan tentang materi kita hari ini. Nanti kalau ada yang mau bertanya, silakan raise hand ya. Oke. Buku SKT itu dari kumpul kan? Materi kita adalah komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat. Yang berkesempatan pada pertemuan kali ini, Bapak harap harus tetap semangat belajar ya. Apersepsi, apa itu apersepsi? Apersepsi ini adalah pendahuluan daripada pembelajaran kita. Bapak mau tanya, ini nggak perlu dijawab ya, jawab dalam hati saja. Pernahkah kamu melakukan video call dengan seseorang atau beberapa orang sekaligus? Mungkin jawabnya pernah. Yang kedua, video call termasuk ke dalam jenis komunikasi sinkron. Yang ketiga, apa jenis komunikasi sinkron? Nah, ini nanti akan kita bahas. Aplikasi apa saja yang dapat digunakan untuk video call, kemudian bagaimana cara melakukannya. Sebentar, Bapak ada trouble dikit di sini. Bapak mohon maaf. Nanti. Sampai tolong Pak, Bawalah sini, Bapak lagi ngajar. tolong pun buka. Bapak tolong pun buka Pak, kita nggak bisa. Ya sini. Terima kasih.
Kompetensi dasar untuk materi kita kali ini adalah menganalisis komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Itu pengetahuannya 3.10, 4.10. Keterampilan melakukan komunikasi sinkron dan asinkron dalam jaringan. Tujuan kita belajar materi ini, setelah kamu memahami materi yang Bapak paparkan kali ini, kamu dapat menjelaskan kelebihan dan kekurangan komunikasi sinkron dan asinkron. Yang kedua, mendeskripsikan dan membedakan komunikasi sinkron dan asinkron. Yang ketiga, menerapkan komunikasi sinkron dan asinkron. Apa itu pengertian komunikasi daring? Menurut Warshauser tahun 2001, komunikasi daring adalah cara berkomunikasi ketika penyampaian dan penerimaan pesan atau informasi dilakukan dengan atau melalui jaringan internet. Jadi semuanya menggunakan jaringan internet. Itulah komunikasi daring. Daring adalah singkatan dari dalam jaringan. Selain dalam jaringan, daring biasa juga disebut dunia maya ataupun cyberspace. Layanan pada komunikasi daring atau virtual, contohnya website, chatting, email, jejaring sosial, dan masih banyak yang lainnya. Itulah pengertian komunikasi daring. Kelebihan dan kekurangan komunikasi daring. Kelebihan yang pertama, dengan komunikasi daring, kita lebih fleksibel. Misalnya, sekarang kita belajar menggunakan Google Meet, kita fleksibel. Bapak di rumah, kalian juga di rumah masing-masing. Mungkin ada juga ini yang ada di kebun, agar dapat sinyal. Nah, jadi fleksibel. Tidak terpaku pada suatu tempat. Yang kedua, efisiensi waktu. Kalau kita komunikasi secara langsung, kita akan membutuhkan banyak waktu untuk bertemu. Sedangkan dengan komunikasi daring, kita bisa mengatur waktu kapan kita berkomunikasi dan berapa lamanya. Yang ketiga, efisiensi biaya. Kenapa lebih efisien komunikasi daring daripada komunikasi secara langsung? Misalnya kamu janjian dengan teman, ketemu di suatu tempat atau kafe, maka kamu akan membutuhkan biaya kendaraan misalnya untuk pergi ke tempat tersebut. Kemudian sampai di sana kalian membutuhkan cemilan atau apalah yang menjadi pendamping obrolan kalian di sana. Jadi dengan daring kita nggak perlu biaya untuk keluar uang bensin. Biaya bensin untuk kita jalan ke tempat itu lebih besar daripada biaya paket. Contohnya sekarang kita pakai Google Meet kan, ada paket gratisannya. Yang keempat, dengan komunikasi daring, kita terintegrasi dengan layanan TIK lainnya. Banyak
aplikasi TIK yang bisa terhubung dengan komunikasi daring. Yang kelima, meningkatkan intensitas berkomunikasi. Dengan kita menggunakan komunikasi daring, kita bisa suatu waktu melakukan komunikasi dengan seseorang atau beberapa orang. Berikutnya yang keenam, meningkatkan partisipasi. Contoh saat ini, kalau kita tatap muka di kelas, satu kelasnya paling maksimal 36. Sedangkan saat ini kita bertemu di Google Meet sebanyak 60 orang. Nah, ini partisipasinya lebih banyak daripada tatap muka di kelas. Nah, inilah yang menjadi kelebihan daripada komunikasi daring. Kekurangannya, di dunia maya terlalu banyak informasi yang tidak penting. Itu penting ya, bukan pending. Terlalu banyak informasi yang tidak penting, apalagi viralkan. Kemudian informasi tersebut belum tahu kebenarannya. Inilah yang menjadi kekurangan yang pertama. Yang kedua, memerlukan perangkat khusus seperti gadget, smartphone, ya. Kemudian jaringan internet. Yang ketiga, tidak mewakili emosi pengguna. Saya nggak bisa perhatikan secara langsung kondisi kamu di mana, lagi ngapain, apakah kamu sudah mandi apa belum, apakah kamu sedang sedih, apakah kamu sedang bergembira pagi ini, itu saya nggak bisa tahu. Karena yang tampil di layar adalah gambar saja. Yang keempat, dapat menyita konsentrasi. Ini akibat dari banyaknya informasi yang muncul di dunia maya. Sehingga kita memiliki konsentrasi terpecah. Jadi untuk itu perlu kehati-hatian dalam menerima informasi, apalagi di sosial media. Membuat suatu berita pun kita perlu kehati-hatian. Jangan asal memviralkan sesuatu yang nantinya menjadi bumerang buat kita. Jenis komunikasi daring ada dua. Yang pertama, komunikasi daring sinkron. Yang kedua, komunikasi daring asinkron. Komunikasi daring sinkron artinya bersamaan atau real time. Seperti sekarang ini. Ya. Kita sedang melakukan video conference menggunakan Google Meet. Kita langsung, apa yang saya sampaikan sekarang ini langsung kamu terima di tempatmu. Kemudian yang kedua, chatting. Pada saat kita mengirimkan pesan kepada seseorang, kemudian kita langsung dapat balasan, itu yang dikatakan sinkron. Tapi kalau kita mengirim pesan kepada seseorang, tapi belum dapat balasan, maka itu dikatakan komunikasi daring asinkron. Atau tidak bersamaan, ataupun tidak real time. Tidak langsung pesan itu tersampaikan dan terbalaskan. Contoh,
kita mengirim email. Nah, setelah kita kirim email, kita menunggu balasannya. Kapan itu email akan dibalas oleh orang tersebut. Yang berikutnya rekaman YouTube. Seperti saya memberikan materi lewat YouTube, kamu hanya bisa komentar di YouTube dan suatu saat nanti Bapak akan baca komentar kamu. Apalagi kalau kamu subscribe channel YouTube Bapak. Jadi pesan yang Bapak sampaikan di YouTube belum tentu langsung Bapak terima responnya dari kamu. Misalnya Bapak kasih tugas, responnya mungkin ada yang hari ini, ada yang besok, ada yang 3 minggu lagi. Sampai sekarang ada juga yang belum merespon tugas yang Bapak berikan. Contoh yang berikutnya adalah website. Kita bisa baca informasi-informasi di website. Berikutnya adalah blog. Kita membuat blog mungkin tentang suatu topik yang kita share kepada orang-orang sehingga orang-orang mendapatkan informasi dari kita. Itulah jenis komunikasi daring, sinkron dan asinkron. Kita lanjut. Komponen pendukung komunikasi daring. Ada 3. Yang pertama adalah perangkat keras atau hardware. Seperti PC, personal komputer, laptop, smartphone, mikrofon, speaker, web kamera, modem. Itulah perangkat keras, perangkat yang bisa kita lihat, kita sentuh. Kemudian yang ketiga, software ataupun perangkat lunak. Contohnya Windows, Linux, aplikasi Google Meet, Zoom, Skype, WA, Line, Telegram, dan sebagainya. Banyak perangkat lunak yang bisa kita gunakan untuk berkomunikasi secara daring. Yang ketiga adalah brainware ataupun perangkat nalar. Di sini dibutuhkan manusia-manusia terampil yang bisa menggunakan perangkat keras dan perangkat lunak tadi. Sehingga komunikasi itu bisa berjalan dengan baik. Itulah 3 komponen komunikasi daring. Melakukan komunikasi daring asinkron. Yang pertama mengirim email, mempublikasikan menggunakan blog dan di Google Class. Bapak udah memberikan tugas untuk komunikasi daring asinkron mengirim email. Caranya sudah Bapak tuangkan di petunjuk tugas, kamu tinggal mengikuti. Hasilnya adalah screenshot kamu sedang mengirim email ataupun telah mengirim email. Hasil screenshotnya kamu kirimkan ke tugas tadi. Sedangkan
tugas komunikasi daring sinkron, kamu screenshot layarmu saat ini. Kemudian lampirkan ke tugas daring sinkron. Itulah untuk tugas keterampilan. Keterampilan melakukan komunikasi daring asinkron dan sinkron. Nih pertanyaannya. Oke, itu saja materi Bapak. Apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Raise hand. Silakan yang mau bertanya. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Sudah paham ya? Sudah. Tidak. Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi yang hadir saat ini silakan screenshot, nanti hasil screenshotnya lampirkan pada tugas tampilan komunikasi dan sinkron. Apabila ada teman-temanmu yang bertanya, misalnya dia nggak berkesempatan mengikuti Google Meet saat ini, kamu bisa bantu dengan cara melakukan video call lewat WA ataupun aplikasi lainnya. Nah, hasil screenshot video call itu dilampirkan pada tugas keterampilan komunikasi daring sinkron. Komunikasi daring asinkron mengirim email. Apakah ada yang belum tahu mengirim email? Makan apa, Mak? Semuanya bisa mengirim email? Bisa, Pak. Bisa. Sekarang Bisa. Bapak akan memperagakan membuat blog. Ya, Pak. Maaf, Pak. Boleh tanya? Boleh bertanya juga nanti lewat chat ya. Silakan.
Jaki ada Jaki. Bapak lah keluar kan, Pak? Kita. Pak. Mandi lah mandi. Belum keluar Bapak, alah keluar kok. Iya kak. Hai. Mana Bapak? Lah keluar tuh. Lah keluar mah. Deal kontol. Lah keluar Bapak. Wih, Diam, mulai gabung, diam. Diam. Iya Nida. Diam. Bisa diam kalian. udah baca dah. Enggak. Oh no. Yang gemet. Tuh Bapak lah mulai bergabung tapi sinyalnya jelek. Pakai jilbab, wait. Dan nengok orang mandi loh. Jelek. Jelek. Oi, jeng oi. Kira. Lagi dia. Fajar, Ibal Fajar. Where you from? Jilbab, wait. Hani Bapak lah keluar belum tuh. Keluar Bapak Aka ya. Pa. Karena diri Ibal mandi. Fajar. Keluar lagi ada lipstick nih. Lah keluar belum Bapak tuh. Ya. Sabar. Oh, Ini nih taruh kemana? Aku nanya ke tadi nih. Bapak lagi. Dia ya. Nah direk-rek ke Siapaan untuk membuat Hai semuanya. ada yang reken, siapa yang mau bertanya? Ada Zaki TL2 bertanya, Pak, ngirim email gimana? Ambil ngopi ya. Kelihatan layar Bapak di sana?
Lihat Pak. Aku berusaha bergabung. Lihat. Lihat Pak. Sangat jelas. Apanya yang kelihatan? Bapaknya apa layar Bapak? Nggak ada Pak layarnya Pak. Bapaknya yang kelihatan. Layarnya juga. Ada yang buat blog di sini? Apa Pak kurang jelas? Mungkin kita bisa berbagi sharing di sini juga. Siapa yang pernah membuat blog? Enggak pernah. Enggak, no, tidak. Enggak pernah Pak. Nggak pernah. Blog. BLOG. Dibeli bubur mah. Apa ya, Mas? Siapa yang pernah membuat blog? Tidak Bisa. pernah. Tidak pernah. Sudah melakukan screenshot ya? Sudah. Sudah, Pak. Sudah Oke. Pak. Sudah Pak. Sudah Pak. Untuk membuat blog, yang pertama kita buka alamat blogger.com. Ini salah satu fitur dari Google untuk kita membuat blog. Syarat untuk membuat blog ini hanya satu, yaitu memiliki akun email. Di sini muncul langsung your blog. Langsung aja create your blog.
kita membuat blog. Blog ini di blog kita bisa memberikan informasi tentang suatu topik. Dari blog juga kita bisa mendapatkan beberapa penghasilan. Asal kita konsisten dalam memberikan informasi tentang topik tersebut. Misalnya topik wisata, kita bisa membahas tentang tempat-tempat wisata yang ada di Bangka Belitung. Di sini tampil ya, saya kan guru, jadi saya membuat blog isinya tentang pelajaran. Nah, sangat mudah untuk membuat blog di Blogger ini. Postingan baru, kita tinggal klik postingan baru, maka akan muncul lembar kerja baru yang kosong, tempat kita untuk memposting sesuatu. Kita berikan judulnya, misalnya wisata kolong jembatan Bebas. Kita bisa uraikan di sini tentang kelebihan kecantikan yang ada di kolong jembatan 12 tersebut. Setelah selesai, kita tinggal publikasikan. Nah, konfirmasi. Maka blog ini sudah jadi. Wisata kolong jembatan 12. Linknya ini untuk membagikan link yang bisa kita share ke siapa saja yang mau kita berikan. Nah, apabila kamu mau mengerjakan tugas komunikasi daring asinkron dengan membuat blog, maka link inilah yang kamu tempelkan pada lampiran tugas daring asinkron. Demikian membuat blog. Ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke. Bila semuanya udah paham tentang
komunikasi daring sinkron dan asinkron, materi ini cukup sampai di sini karena waktu kita juga sampai 8.30. Bapak juga harus hadir di Google Meet bersama anak-anak TO. Terima kasih sudah hadir, memberikan atensinya kepada pembelajaran melalui Google Meet pagi hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di ruang kelas, bisa bertatap muka secara langsung, dan kita selalu dalam keadaan sehat. Jangan lupa untuk tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Dan akhir kata, Bapak mengucapkan merdeka. Besok kita hari kemerdekaan. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Oke, sama-sama, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Makasih, Pak. Dan saya akhiri, Pak. Selamat pagi. Pulang wait, mandi. Malasil, teh kudil. Helmi, kau mandinya. Ayo. Kalian udah. Saya akhiri sama Bapak kan? Diam boy. Pulang, Bapak. wait, Widian, malah Pikan. Oh lah. Diam dulu. Ini Bapak Mas Anda ini. Pulang mandi. Hei. Video ada. Mandi. Diam dulu. Video ada. Keluar. Video. Pak Lawai. Video ada. Padamkan dulu mic-nya. Ini masih ada, Bapak. Akang de. Bom yang Bapak dia. Widia, berjalan di. Masih ada, Bapaknya. Tolong matikan mic-nya segera ya. Mandi. Iya, lo kamu sini. Kakak ada mandi.